Kita akan melihat kitab Ratapan pasal yang ketiga. Sudah, Ratapan 3, 20-24. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara nanti tertekan karena apa? Saudara bisa baca dari ayat yang di atasnya. Tapi ini yang kita mau pelajari, bahwa kalau ada tekanan-tekanan dalam hidup kita, ada masalah-masalah dalam hidup kita, ada hal-hal yang tidak enak yang ada dalam hidup kita, dengarkan, percayalah bahwa Bapa di surga pasti menyediakan hal-hal yang luar biasa untuk kita. Oh, yang main cuma satu, saya ulangi lagi. Kalau ada tekanan-tekanan dalam hidup kita, ada masalah-masalah dalam hidup kita, ada hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, percayalah, Bapa di surga pasti sedang menyediakan hal-hal yang baru, yang luar biasa untuk kita. Sebab dengan itu semua kita sedang dipersiapkan dan dibentuk. Oke, saya beritahu ini kepada saudara. Siapa bisa menjelaskan apa bedanya beling dengan berlian? Kan sama-sama mengkilapnya. Siapa bedanya apa beling dan berlian? Nah, proses sama-sama mengalami proses untuk menjadikan sebuah beling atau kaca atau apa, paling tidak api harus membakar mereka. Ternyata untuk menjadi berlian lebih daripada itu. Mereka mengalami tekanan ribuan tahun dengan macam-macam cuaca yang ada sehingga jadi berlian seperti itu. Nah, begitulah kehidupan kita. Maka itu kalau ada di antara kita di hari ini yang sedang mengalami tekanan-tekanan, ucapkan syukur. Itu sebabnya kenapa lewat Rasul Paulus Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Katakan amin itu. Sebab di balik semua yang tidak enak pasti ada hal yang indah. Dan saya percaya semua kita yang ada di sini hari ini pasti pernah mengalami bagaimana tahun-tahun yang sebelumnya kita hidup banyak hal yang tidak baik terjadi. Tapi kalau kita diam, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang hebat, kita akan tahu berapa banyak hal yang indah, yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Amin. Nah, ini yang kita perlu ketahui. Lihat ayat 21. Tetapi, nah kata tetapi menunjukkan keadaan yang berlawanan. Artinya, walaupun jiwaku mengalami tekanan, walaupun diriku mengalami masalah, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam hidup kita ini, saudara, ketika hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak itu terjadi dalam hidup kita? Masih ingat sampai hari ini keluarga saudara kita Melanton Lunden masih begitu dalam masalah. Gereja itu bukan setan yang membuat masalah, ternyata saudara sendiri. Kita tahu itu. Bagi Tuhan sekeluarga, perhatikan juga firman ini. Dan semua itu, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara, di dalam kondisi apapun juga, jangan pernah kita kehilangan harapan. Saya ulangi, dalam kondisi apapun juga, jangan pernah kita kehilangan harapan. Karena ketika masalah-masalah tidak enak itu terjadi dalam hidup kita, justru berharaplah bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang luar biasa untuk kita. Amin. Nah, maka itu dengarkan kalimat ini baik-baik. Kalau dalam seminggu nggak ada tekanan, mintalah. Kok nggak amin? Serius kan? Kalau dalam seminggu saudara enteng-enteng saja, hati-hati. Mintalah tekanan ini. Kok kelihatannya nggak setuju? Lihat wajah saudara, wajah marah. Karena dengan tekanan-tekanan itu kita itu terbentuk jadi kuat. Betul? Lihat orang-orang yang dilatih dalam dunia olahraga, kalau nggak mau dilatih dengan keras, pasti nggak akan jadi hebat. Nah, semua bentuk latihan itu pasti tidak mengenakan. Betul? Pasti tidak mengenakan. Tapi kalau kita mau dilatih, ngalami tekanan-tekanan itu luar
biasa. Ayat 23. Nah, inilah hal-hal yang diperhatikan oleh Yeremia yang sedang alami tekanan. Tak berkesudahan kasih setia Yahweh, tak habis-habisnya rahmatnya. Keluarkan dua kata ini, tak berkesudahan dan tak habis-habis. Saudara, uang kita boleh habis. Wih, seperti sering punya uang aja nggak ada yang ngamen. Saya ulangi, uang kita boleh habis. Loh, nggak aman lagi. Wah, berarti orang-orang kaya semua banyak duitnya ini. Awas saya minta nggak dikasih nanti. Walaupun uang kita sering habis, nggak aman lagi. Wah, memang orang kaya semua ini berarti. Oke, saya mau periksa ATM masing-masing. Kalau nggak jujur, awas. Yang tidak pernah habis, yang tak pernah berkesudahan adalah kasih setia Bapa kita di surga. Itu yang gak pernah habis. Maaf, suatu kali kasih suami kepada istri bisa habis enggak? Suatu saat kasih istri pada suami bisa habis tidak? Bisa. Makanya yang sering bertengkar bertobat, berarti gak bisa kasih di rumah. Suatu hari orang yang paling dekat dengan kita pun bisa menjengkelkan kita. Dalam kondisi seperti itu, ingat ayat ini. Tak habis-habisnya dan tak berkesudahan kasih setia Bapa di surga. Anak-anak, berapa kali kalian merasa sedih disakiti orang tua? Bisa. Kasih papa mama pun bisa habis. Saudara, maka itu ingatkan hal ini. Yang tak pernah habis adalah kasih setia. Bulan September ini saya menghadiri 4 pemakaman. Dari 4 teman. Yang paling muda meninggal umur 46 tahun, yang paling tua umur 82 tahun. Dalam bulan ini. Nah, saya berkata kepada keluarga mereka yang umur 66 tahun yang meninggal tanggal 27 Agustus, saya memakamkan dia tanggal 2 September. Lagi main tenis, sehat. 2 minggu sebelumnya dia lagi cedera check up. Tidak ada penyakit apa-apa. Cuma satu yang gangguan. Salah satu otot jantungnya kena artritis. Jadi yang kena artritis nggak cuma tulang ke otot jantung, tapi itu kecil. Nah, tanggal 10 September saya harus mimpin kebaktian khusus di rumah dia. Jadi saya sudah janjian untuk ketemu. Dia sudah undang teman-temannya. Tanggal 10 September. Tanggal 27 dia meninggal. Saya kaget sekali. Jadi 20 September saya tetap berbaktian di rumahnya karena saya diumumkan. Nah, syok semuanya itu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Saya berkata kepada mereka, siapapun bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Maka itu dalam hidup ini, saudara, apa saja boleh habis, amin. Tapi yang tak pernah habis adalah kasih setia Bapa kita. Ingat ini. Dan ini gak begitu penting, karena ada yang lebih penting lagi. Ayat 24. Ini saya sebut 23 sekarang. Selalu apa? Ayo baca sama sampai 23. Saya salah sebut tadi. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya stop dulu. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Tadi ada seorang yang ketemu saya di Pohon Manggas itu, karena dia tahu kan saya baru tiba bersama Pak Yohanes. Saudara, kemarin kami mampir Ambon. Ya, sebelum ada kerusuhan memang kami sudah punya rencana untuk ke Ambon. Masalahnya Pak Yohanes ini sempat ketemu Gubernur Maluku waktu ada di Washington DC. Nah, janji kalau pas kamu lewat di daerah timur mampir. Nah, ternyata Pak Gubnya mendadak urusan ke Jakarta. Begitu, tapi sudah diatur. Kami ada 2 pertemuan kemarin siang jam 2 ada di daerah Tanah Tinggi di Ambon. Lalu malamnya kami di Riang, di Kaviri. Nah, ketika kami tiba, itu mereka yang di daerah Lahas memperingatkan, gak usah ke kota, masih belum aman betul kondisinya. Saya bilang kepada yang memberitahu, percayalah kalau urusan untuk Tuhan pasti melindungi.
Nah saudara, ketika kerusuhan Ambon yang pertama 99 yang lalu, 10 hari setelah kerusuhan, saya nggak tahu timnya siapa aja ya, pokoknya waktu itu lamarannya Dewi dengan Jun. Dari Nabi berapa orang Jun lupa waktu itu. Pokoknya kami tiba dengan Rinjani tanggal 29 Januari. 10 hari setelah kerusuhan itu, wah itu lebih serem lagi suasananya. Kami masih ingat jemput Yoga, Semi dengan Yoga, Tutulehu, wah ngalami banyak masalah juga. Nah kemarin kami tiba, hari Minggu, saya 4 kali pelayanan, melelahkan betul. Malam berangkat, 1:30 dengan lain. Sampai di Ambon dari pagi tiba, enggak istirahat sama sekali, langsung urusan semuanya. Saya tuh baru tidur di malam itu jam 11. Jam 11 tidur, jam 5 sudah kebangun. Karena itu hotel transit, jadi yang pagi-pagi waiter pada bunyi semuanya, jadi ikut bangun juga. Nah terus saya duduk di pohon tuh tahu bahwa puji Tuhan ketemu Andri di pesawat tadi dari Ambon. Nah terus dia bilang begini, yang ketemu saya di pohon mangga, kau deh kan masih capek, kenapa bisa seger begitu? Nah dengarkan saudara, ayat ini yang saya pegang tiap hari. Maka itu kalau ada saudara, anak-anak kalian dengar, kalau ada di antara saudara bangun pagi itu loyo karena duit habis, engkau belum Kristen, ingat itu baik-baik. Serius saya berkata ini. Masih banyak orang Kristen yang ditentukan sukacitanya oleh berapa jumlah duit. Saya sering nasihati berapa orang itu, awas kamu. Kalau kamu ngaku Kristen, sukacitanya karena duit. Kalau saldo lagi banyak, senyum sampai ke kuping. Terus kalau uang lagi nggak ada, mulut kayak tikus panjang begitu. Menghina Tuhan kalau saudara bersukacita karena jumlah duit, bertobat betul. Mau bertobat? Ya harus. Kalau tidak saudara menghina Tuhan. Nah ini yang Tuhan janjikan. Setiap pagi selalu ada hal-hal baru. Katakan amin. Setiap pagi. Saudara, saya itu tiap bangun pagi karena ayat ini, karena firman ini. Selalu begitu. Tahun berapa ya? 2004. Suatu saat saudara, kami diundang ke suatu gereja. Dan gereja itu buat acara itu 10 hari. Nah salah satu majelis dari gereja itu yang nampung kami, suami istri, dengan si Luis itu. Hari keempat, orang ini ternyata dia itu ahli gizi, ya. Dia itu melihat. Jadi tiap kali saya bangun, karena kamar mandi ada di luar, sehingga mereka tahu kalau saya keluar itu. Hari keempat dia tanya begini, tanyanya kepada si Luis, Pak Daniel itu makan vitamin apa? Dia bilang vitamin C, memang tiap hari saya makan vitamin C. Terus ditanya, kenapa? Dia bilang, saya itu belum pernah selama sekian banyak tamu yang pernah nginap di rumah. Saya belum pernah melihat ada orang bangun tidur langsung seger kayak Pak Daniel. Nah saya juga gak ngerti, biasanya kayak apa? Kan saya tanya juga. Nah karena dia ahli gizi, dia cerita. Ada 3 bagian di wajah orang itu gizinya baik atau tidak. Nah, terus dia bilang 3 bagian nih Pak Daniel itu luar biasa. Harusnya kalau orang bangun tidur itu kelihatan, nggak bisa seger karena semalam kan ada. Pokoknya saya nggak tahu istilah nadanya apa. Terus saya bilang kepada dia, yang membuat saya seger bukan gizi apa, makanannya biasa-biasa aja. Saya bukakan pada dia ayat ini. Yang membuat saya selalu segar kalau saya bangun pagi karena ayat 23. Sungguh saudara, saya percaya bahwa Bapa di surga tiap pagi. Maka itu kalau ada gereja menyanyikan lagu
dalam minum jemaat lagu ini bukan tiap hari, beda. Tiap hari dan tiap pagi itu beda. Yang Bapak sediakan yang selalu baru tiap pagi, bukan tiap hari, beda. Jadi pagi-pagi saudara, begitu kita belum bangun, dengarkan, belum bangun, maka sudah tersedia hal-hal yang baru. Akhirnya saya mau pelajari. Nah, di dalam dunia psikologi ilmu jiwa itu dikatakan kalau ada seorang selama 3 hari atau 4 hari tiap bangun pagi dia tertekan, malas, berarti orang itu sudah kena gejala stres. Ayo, siapa yang saya percaya di antara saudara para guru, tidak mungkin para pengusaha ini, dengarkan baik-baik para pengusaha. Kalau ada di antara saudara, kalau bangun pagi tiap Senin dan tiap tanggal 1 malas bangun, nah berarti itu utangnya lebih banyak, karena harus bayar. Saudara, apapun yang kita hadapi, dengarkan, apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa tiap pagi Papa menyediakan hal-hal yang baru. Jadi saya itu sudah berapa puluh tahun ini, pokoknya bangun pagi itu wah, saya harus semangat betul. Nah, Jumat dan Sabtu kemarin itu saya nginap di daerah Gading Serpong. Itu pertama kali saya nginap di rumah keluarga itu. Nah, rumahnya gede. Waktu saya mau tidur, saya keluar kamar, saya nggak bisa tidur di kamar semewah ini. Kamarnya mewah betul. Betul nggak bisa tidur. Saya lebih baik tidur di bawah saja. Nggak bisa, ya sudah dipaksa. Nah, terus lihat jendelanya itu tinggi, sudah besar dari atas ke bawah. Kordennya juga tebalnya luar biasa. Dia tutup rapat-rapat. Terus saya tuh lagi cari sesuatu, terus saya buka. Ternyata nggak bisa dibuka korden itu. Sudah disangkutkan di atas. Nah, saya nggak bisa naik kalau tinggi sekali, saudara. Terus dia tanya, ngapain badannya? Saya tuh mau buka korden ini. Loh, kenapa dibuka? Terus saya bilang, saya itu kalau tidur, begitu bangun saya nggak lihat sinar matahari, saya tuh stres. Wah, kebalikan dengan saya kalau begitu. Akhirnya saya kesempatan ngajar ayat ini kepada dia. Saya kalau bangun, istri saya tahu kebiasaan saya. Pokoknya jendela kamar saya tidak boleh tertutup. Harus ada sinar kalau pagi itu masuk. Karena saudara, begitu saya buka mata lihat sinar pagi, saya itu bukan sinar pagi yang di situ. Saya itu seger langsung. Pasti ada hal baru. Ketika saya ngajari itu kepada dia, Bapak itu sama si coklat di korden ini. Besok, percuma, memang ngapain kamar kasih korden setebal ini? Tebal habis 2 lagi, saudara. Nah, saya bilang nggak perlu. Ayo kita buka, jadi 2 hari itu kordennya dibuka, saya tidur. Saudara, pokoknya kalau pagi ingat ada halal baru yang Bapak sediakan buat kita. Amin. Selalu ada hal yang baru. Maka itu kalau besok saudara bangun gak segar, pasti ada yang salah dalam hidup saudara. Nah, saya hubungkan ayat ini dengan apa yang tulis katakan, belajarlah dari burung-burung. Saudara lihat sampai hari ini kita gak pernah ketemu burung ngomel, bukan? Pagi bangun mereka pasti berkicau dan ramai sekali. Kenapa? Karena mereka tahu ada halal baru yang mereka akan terima. Maka itu ayo kita belajar menikmati ini hal-hal baru tiap pagi. Guru-guru, para pendidik, percayalah kalau kalian membuka diri untuk hidup betul-betul dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah kehabisan bahan untuk menyampaikan pelajaran itu. Enggak, amin. Enggak akan kehabisan bahan. Kemarin ada satu pengusaha yang baru pertama kali mengikuti saya 4 kali khotbah dalam 2 gereja. Nah, waktu makan malam dia tanya kepada saya belum pernah melihat pendeta kayak kamu. Maksud
Saya itu berapa kali mengikuti pendeta ya, kalau mereka khotbah di satu gereja setika kali, yang satu itu satu kali. Ya kalau 3 kali mereka khotbah ya sama semua. Kok memang jemaatnya beda-beda. Tapi dari pagi sampai sore tadi ini kamu beda semuanya. Nah, saya tunjukkan ayat ini lagi. Saya nggak pernah bisa khotbah dengan bahan yang sama. Karena ada 2 alasan. Yang pertama, Roh Kudus itu selalu memberi inovasi. Amin. Yang kedua, saya berkata kepada dia, setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda, dan Roh Kudus yang tahu jemaat itu butuhnya apa. Dia heran betul. Dalam sehari saya bisa 4 kali khotbah karena dia mengikuti dari pagi sampai sore itu. Terus dia juga tanya, tapi saya nggak lihat kamu buka Alkitab. Gimana persiapannya? Terus bagaimana kamu bisa ngomong terus nggak bisa habis banyak? Gak beda-beda semuanya. Saya bilang Kudus. Persiapan saya nggak selalu baca Alkitab karena saya sudah mengenal firman. Saya cuma merenungkan. Begitu saya mau khotbah, saya cuma tanya pada Bapa di surga, apa yang dibutuhkan jemaat ini pada jam ini. Dia heran. Terus dia bilang, nanti kalau kamu ke Jakarta Ibu, saya mau belajar dari kamu. Karena dia karena dia belum pernah tahu ada cara hidup seperti itu. Tiap pagi ada hal baru. Maka itu saudara, semua kita pasti tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati orang lain. Amin. Karena tiap pagi yang baru yang Bapak sediakan buat kita. Setiap pagi itu pasti ada hal apa saja. Saya mau saksi sedikit, nanti saya akan beritahukan kepada beberapa guru. Tanggal 6 September bersama Cik Louis, kami itu ikut konferensi. Ya karena saya memang kurang teliti. Jadi sejak bulan Juli ya mereka itu menghubungi saya, maksa ikut konferensi ini, panitianya. Ini konferensi yang ketiga, dan ini di Asia. Yang pertama dan kedua di New York tahun 2009 dan 2010. Nah, saya itu kurang teliti, apalagi kalau suruh baca email yang panjang, aduh saya itu malas juga. Nah, mereka bilang sudah 2 kali padahal diundang tidak bisa hadir, dan kali ini harus hadir. Oke, saya malas kalau suruh buka email, suruh ngisi formulir segala macam. Udah, kamu aja yang isi. Dan saya kasih kartu kredit saya karena harus bayar pakai kartu kredit. Udah, bayar semuanya itu. Saya datang. Saudara, saya betul-betul kaget. Saya memang baca, cuma saya nggak jelas. Ya pokoknya saya ikut saja. Ternyata ini konferensi yang ketiga di dunia. Hadir 92 negara. Ini bicara khusus tentang anak-anak. Jadi judulnya itu 14ers Movement. 4 sampai 14 tahun kegerakan. Jadi sebagian dari kelompok penginjilan dunia itu sedang memikirkan anak-anak umur 4 sampai 14. Yang sekarang jumlah mereka di dunia diperkirakan 2 miliar jiwa. Jumlah penduduk dunia sejak Juli yang lalu sudah 7 miliar. Kalau anak-anak umur 4 sampai 14 itu jumlahnya hampir 2 miliar. Nah, konferensi itu ternyata sangat menguntungkan. Terus saya berkata pada Cik Louis, Tuhan saya minta ampun. Kenapa dua kali itu memang disampaikan itu karena visa saya habis untuk Amerika. Saya belum sempat ngurus. Dan yang luar biasa, panitianya itu maksa saya ikut. Ternyata hampir semua sesi saya pasti diminta untuk bicara, walaupun cuma 5 menit, cuma 10 menit, tentang pola pendidikan yang sudah kita pakai di sini. Dan itu sangat mengagetkan. Saya minta maaf pada Bapak Bang Budianto karena dia jadi panitia 3 kali itu. Bang, ternyata kamu gak bilang kalau ini acara seperti ini. Habis saya sudah tulis email kau gak baca, ya habis kalau panjang-panjang malas baca saya. Jadi apa yang kita buat di sini, saudara, itu menjadi pembahasan di antara mereka. Maka itu nanti pada guru-guru saya berikan website kepada mereka, kepada saudara.
Kita bersyukur dengan adanya internet ini luar biasa. Saya ingat berapa tahun 80-an, 90-an sering saya ikut konferensi. Pokoknya tiap kali saya ikut konferensi tahun-tahun itu pulang saya mesti tambah satu koper lagi. Sebab makalahnya banyaknya luar biasa. Tapi sekarang semua pakai internet, pakai website semuanya. Nah maka itu tolong saudara-saudara, saya itu berkali-kali bilang, kalian yang sudah dididik dengan ahli IT, tolong website kita itu diupdate terus. Semua sekarang pakai website. Pelayanan pendidikan dari banyak negara, dari Mongolia, dari Kazakhstan, dari Uzbekistan, dari Nepal. Bagaimana peranan gereja? Nah, jadi ada dua acuan. Satu yang kita buat dengan pola asrama di sini. Yang kedua, ternyata sekarang seorang negara Finlandia itu negara yang paling hebat di dunia dalam hal pendidikan. Sekarang ini seluruh Eropa dan Amerika Serikat, Amerika Latin, kiblat pendidikannya adalah Finlandia. Maka itu tolong saudara para pendidik buka. Pokoknya sebut saja Finland, saudara ketemu. Sekarang Finland menjadi negara satu-satunya di dunia yang semua orang kelahiran tahun 80 itu pasti sudah master. Tidak ada yang kelahiran 80 yang gak sarjana, tidak ada. Negara Finland itu basisnya adalah Alkitab, gereja dipercaya betul. Di Finlandia itu semua orang yang menikah, pemerintah menyediakan kelas-kelas pendidikan untuk jadi suami dan istri yang baik. Begitu melahirkan, semua istri, semua ibu itu cutinya 9 bulan. Dan suami cutinya 3 bulan harus menemani istrinya dengan bayinya itu. Finland begitu perhatian kepada anak-anak. Wah, waktu lihat itu kami kagum betul. Maka itu saudara, dalam konsep pendidikan kita ini, saya minta para pendidik, para pengasuh asrama, sungguh-sungguh saudara serius menangani anak-anak. Begitu pula kita orang tua, jangan sampai salah. Sudah banyak kita belajar. Nanti dalam lain kesempatan saya akan bagikan ini. Jadi dari pagi kami konferensi, melelahkan memang, tapi sungguh-sungguh diberkati luar biasa. Ada banyak hal baru. Itu saya akan bagi nanti website ini kepada saudara-saudara para pendidik untuk saudara bisa melihat. Semua kita, lagi sekali ayat 23. Pokoknya mulai besok kalau kita bangun harus apa? Tunggu yang baru, amin dari Tuhan. Jadi saya tidur jam berapa saja saudara, pagi itu saya pasti segar bangun. Karena saya tahu hari ini ada hal yang baru yang Bapak sediakan buat saya. Dan itu antusias, itu sukacita sekali kalau kita menunggu hal yang baru itu. Ayat 24. Roh Kudus, Engkau jamah kami pada kalimat pertama ini untuk konsep kami tentang masa depan berubah dalam nama Yesus. Saudara, kalimat pertama ini dahsyat sekali. Yahweh adalah apa kita? Bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kata bagianku itu yang tepat adalah warisan. Saudara ingat hukum Taurat, suku Lewi tidak pernah punya bagian tanah, betul? Karena dia adalah imam-imam. Maka itu seluruh tanah Kanaan hanya dibagi 11. Karena Lewi tidak termasuk. Nah, lalu apa bagian Lewi? Yahweh. Jadi semua kita, saudara perhatikan baik-baik, supaya saudara tidak kecewa dan tidak putus asa dalam hidup ini. Kalau saudara sampai hari ini belum punya sebidang tanah pun, jangan pernah kecil hati, sebab warisan kita adalah Yahweh sendiri. Amin. Bukan yang lain, bukan yang lain. Saya mau tegaskan lagi di antara saudara, seperti Pak kalau yang belum tahu saudara tahu, sampai hari ini tidak ada satupun tanah yang kita punya di negeri atas nama saya, tidak ada. Kenapa? Saya mau buktikan ini. Pembagian saya cuma Bapak di surga. Itu lebih daripada apapun surga. Oh, nggak ada yang amin.
Amin. Maka itu mari kita percaya betul bagian kita yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Begitu mulai hari ini belajar hidup yang benar di depan Tuhan. Ayat yang terakhir kita buka kitab Yesaya pasal 51. Kitab Yesaya pasal 51 ayat 1. Yesaya 51 ayat 1. Kata-kata penghibur untuk Sion, untuk gereja. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Roh Kudus tanamkan kalimat firman dalam hidup kamu. Yang penting saudara, dalam seluruh kehidupan kita, apa yang kita kejar? Catat ya anak-anak, kalian semuanya. Yang penting dalam hidup kita itu bukan apa yang kita miliki. Yang penting adalah apa yang kita kejar. Firman ini disediakan buat kita yang selalu mengejar apa yang benar. Menurut Yohanes 14 ayat 6, siapa yang benar itu? Masih ingat Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan, akulah. Nah, siapa itu? Yesus Tuhan kita dan firman Tuhan. Jadi untuk apa saja dalam hidup ini, kejarlah yang benar itu. Maaf saya berkata, awas kalau masih ada di antara kita hidupnya cuma ngejar duit. Awas saudara, dalam nama Yesus. Sejak awal kita bersama-sama melayani, konsep ini harus kita miliki. Bahwa tujuan kita ke sini bukan uang, setuju? Tapi adalah jiwa-jiwa itu untuk diselamatkan. Walaupun jelas kita perlu uang untuk hidup ini, tapi bukan uang tujuan kita. Kejarlah yang benar. Kalau saudara lihat, saya terus berusaha untuk dapat duit untuk semua pembiayaan ini, tapi bukan uang yang saya kejar, tetap kebenaran itu. Yang kedua, siapa lagi? Hai kamu yang mencari Yahweh. Lagi sekali, bukan duit yang kita cari. Setuju? Walaupun kita perlu uang dalam hidup, tetap bukan uang, tapi Yahweh Bapa kita di surga. Tiap pagi kalau kita bangun, biarlah kita terus menanyakan di hidup kita, aku ngejar apa, aku cari apa. Tiap pagi kalau kita bangun, kita lakukan itu. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saya akan uraikan dua bagian yang terakhir ini. Hari apa itu saya lupa. Jumat siang dari bandara saya dijemput. Ada satu pemain yang sudah lama saya nggak ketemu. Ternyata dia itu pernah bekerja di perusahaan marmer. Lalu kami pergi ke rumah satu keluarga. Begitu kami masuk, rumahnya gede sekali, marmer semuanya. Terus teman yang saya bawa ini, dia ngeliatin ke lantai. Saya tuh mikir, ngapain dia tuh ngeliatin lantai? Saya nggak tahu kalau dia pernah kerja di perusahaan marmer. Terus kami duduk minum, dia tanya kepada yang punya rumah, pakai istilah-istilah marmer saya nggak pernah ngerti. Yang punya rumah bingung, bagaimana saudara bisa tahu? Saya pernah kerja di perusahaan yang jual marmer ini. Lalu dia terangkan saudara, memang di rumah itu saya lihat paling tidak kalau saya hitung ada 6 jenis marmer yang berbeda. Saya cuma ngelihat sepintas saya karena warnanya. Lalu dia terangkan saudara, yang teman saya bawa ini, yang marmer ini, memang cantik-cantik, saya belum pernah marmer seperti itu. Ini dari Italia yang bagian selatan. Kalau yang ini dari Italia situ, kalau yang ini, nah hati-hati. Sekarang RRC sudah bisa buat marmer palsu. Saya pikir juga hebat juga negara ini semuanya bisa dipalsu. Terus saya tanya, bagaimana bisa buat marmer palsu? Kan bingung, bukan marmer kok dipalsu? Wah, memang ada teknologi yang luar biasa. Nah terus kalimat ini yang beda. Tapi ada satu perbedaan. Marmer yang diambil dari gunung batu dan yang buatan pabrik.
Waktu saya dengar kata itu, saya langsung ingat ayat. Saudara dan saya berasal dari satu gunung batu yang sama. Siapa itu? Siapa itu? Yesus Tuhan. Saudara dan saya dipahat dari satu gunung batu yang sama. Saudara dan saya digali dari lubang penggalian batu yang sama. Amin. Berarti kualitas hidup kita harus sama dari asalnya. Tinggal maksudnya harus sama dari asal. Karena kita bukan buatan pabrik. Maka itu kalau dalam tiap hari kita hidup, mutu hidup kita murahan. Apa saya sebutkan murahan? Itu kalau semua ukurannya adalah uang dan uang dan uang, kita tuh murah sekali. Karena barang-barang yang tak ternilai, uang itu nggak bisa beli. Betul tidak? Karena memang tak ternilai. Jadi biarlah mulai hari ini setiap kita sadar betul-betul bahwa ada mutu yang hebat dari hidup kita. Tadi sore saya dapat SMS dari Australia. Saya tahu orang ini dia sedang kecewa dengan Tuhan. Minggu lalu waktu saya masih di kotanya dia, saya tuh ngajari dia satu hal saja yang kamu kurang, yaitu penundukan dirimu kepada Tuhan. Kamu kurang submit, bahasa Inggris. Kamu kurang menundukkan diri, bukan tunduk beda ya, menundukkan diri. Terus saya tenangkan kepada dia dengan banyak firman. Ternyata dia nggak ngerti. Nah sore tadi dia SMS saya. Dia bilang, berikan saya satu kalimat pendek. Apa artinya submit kepada Tuhan? Apa artinya menundukkan diri kepada Tuhan? Saya berdoa, Bapak beri saya hikmat satu kalimat saja. Tiba-tiba saya ingat, dia itu baru beli mobil Mercedes yang terbaru. Saya diberi ilustrasi. Saya tulis kepada dia, kalau mobil Mercedesmu itu rusak, nggak mungkin kamu bawa ke tukang servis BMW atau Audi. Walaupun Audi dan BMW sama-sama buatan Jerman, tapi saya pakai bahasa Inggris, saya ringkas. Pasti kamu akan bawa ke dealer, ke yang ditunjuk. Terus saya tunjukkan pada dia ayat Efesus 2 ayat 10. Coba saudara lihat Efesus 2 ayat 10. Saudara, saya kirim kepada dia. Dia langsung balik balas. Dia berkata, I'm repent, I'm submit Tuhan. Saya bertobat. Saya akan menundukkan diri saya kepada dia. Saya cuma tanya, kamu tuh made in mana? Betul, kamu tuh buatan siapa? Kembalikan pada yang buat, seperti Mercedes itu. Itu kalimat yang saya pakai. Dan dia bertobat. Setuju bahwa kita bukan made in OYE? Maka itu jangan dibawa ke OYE hidup ini. Bawa kepada yang buatnya. Amin. 3 tahun yang lalu saya dikasih orang jam tangan mahal sekali. Ternyata awal tahun ini jam itu rusak. Saya nggak ngerti jam mahal bisa rusak. Nah, akhirnya saya ketemu lagi pada yang memberi itu, karena saya kembalikan, harus saya bingung gimana saya bisa nggak tahu. Ternyata saya tanya, jadi rusaknya kenapa? Dia bilang memang nggak masuk akal, tapi saya nggak ngerti. Dia bilang kenapa? Setelah saya bilang itu yang ditunjuk ini jam mahal sekali. Karena kamu sering lewat X-ray-nya airport. Terus mesinnya itu terganggu. Terus dia bakal masak jam mahal bisa terganggu, makin susah, gua nggak ngerti. Dia bilang diganti mesinnya, aduh sudahlah, berganti mesin gak usah udah. Maka itu jangan beri saya jam yang mahal-mahal yang biasa saja. Masih gara-gara sering masuk airport jam itu rusak, ya nggak tahu lagi. Nah saudara, lihat ilustrasi. Sehebat apapun buatan manusia tetap bisa rusak. Tapi kalau buatan Tuhan, kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Maka seharusnya hidup kita itu hebat, saudara. Amin.
Hidup kita itu luar biasa. Ini istilah saja. Coba, kalau saudara beli barang, begitu tahu ini made in Germany misalnya dan made in RRC, yang muncul apa di benak saudara antara dua barang ini? Ngerti ilustrasi ini? Jadi seharusnya kalau kita ini made in surgawi, itu nggak boleh panas, pilek, hujan, pusing, repot.